Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Akbar CK, channel keras. Oke, langsung aja. Ini sedang viral ya, adanya gerakan anak abah ya. Isu gerakan untuk mencoblos 3 pasangan calon di Jakarta ya, Pilgub Jakarta ya. Jadi ini dinamakan gerakan anak abah, yang mana anak abah ini adalah pendukungnya Anies Baswedan. Pendukung Anies Baswedan ya, mungkin karena nggak terima Anies Baswedan gagal di Pilgub Jakarta, muncullah gerakan anak abah ini yang menggaungkan untuk mencoblos 3 pasangan calon, yang mana kalau dicoblos semua kan jadi suaranya tidak valid alias tidak sah, suara tidak sah ya. Langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita saksikan ulasannya berikut ini. Keras. Ya, saya kira memang ini adalah reaksi emosional yang ditunjukkan oleh para pemilih Anies yang saya kira karena Anies gagal maju di Pilkada di 2024 ya. Jadi ekspresi kemarahan inilah yang sepertinya membuat satu gerakan politik supaya memilih 3 paslon sekaligus. Tapi kan dalam politik memilih 3 paslon secara bersamaan di TPS itu kan sebenarnya dianggap tidak sah alias golput ya. Jadi dalam konteks inilah sepertinya Rifana, yang disebut dengan golput itu bukan mereka yang tidak datang ke TPS, bukan mereka yang kemudian tidak menyalurkan aspirasi politiknya. Golput itu adalah ekspresi kemarahan di mana dia datang ke TPS tapi coblosannya itu tidak dibuat sah. Oleh karena itu bagi saya, kalau kita menghitung rata-rata secara umum, kemarahan ini karena dianggap di antara 3 paslon ini tidak ada yang sesuai dengan selera politik para pendukung Anies. Tapi ada satu kaidah usul fik biasanya yang seringkali digunakan ya oleh kalangan umat Islam, khususnya kalangan-kalangan Nahdlatul Ulama misalnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindari keburukan, menghindari kejahatan mestinya diutamakan ketimbang mencari kebaikan. Kalau kita sederhanakan usul fik ini, carilah pemimpin yang terburuk di antara yang buruk yang ada. Oleh karena itu, jangan gunakan hak politiknya itu justru tidak bermanfaat hanya karena misalnya tidak menentukan pilihan politiknya. Sebut saja di antara 3 paslon ini tidak ada sesuai yang selera para pendukungnya Anies Baswedan. Tapi pastinya di antara 3 orang ini adalah orang-orang yang pastinya punya komitmen juga untuk membangun bangsa dan negara, khususnya di daerah Jakarta. Dalam konteks itulah saya kira memang agak sayang memang kalau kemudian suara para pendukung Anies akan hilang gitu. Oleh karena itu, kalau dikaitkan dengan tingkat partisipasi, saya kira kalau kita melihat survei kita di 2 bulan yang lalu, tingkat partisipasi politik di Jakarta di atas 75%, mereka masih engage dan peduli. Cuman problemnya gerakan mencoblos 3 calon ini kan dikhawatirkan bahwa pilihan mereka itu dianggap tidak sah. Artinya apa? Tingkat keterpilihan masing-masing calon sekalipun menang itu dikhawatirkan rendah, yang berdampak pada persoalan legitimasi politik. Bisa dibayangkan loh Rifana, kalau pemilih Anies sebut saja misalnya di kisaran 30-40%, separuhnya saja misalnya yang coblosannya itu tidak sah, itu berdampak secara signifikan terkait dengan legitimasi politik siapapun yang nantinya akan menang dalam Pilgub Jakarta. Oleh karena itu bagi saya dalam demokrasi yang serba terbuka, memilih pemimpin yang sesuai dengan selera 100% itu memang sulit. Tapi minimal pemimpin yang terpilih itu ya kalau kita mau sebut ya terbaik di antara yang terburuk atau the best di antara yang rusak lah. Ini yang saya kira mestinya dimanfaatkan. Ini yang saya kira mestinya dimanfaatkan. Tuh, menurut Edi Praitno, memilih pemimpin itu tidak tidak apa namanya, pasti tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Maksudnya 100% yang seperti pemimpin yang seperti A, seperti B misalkan. Ya, Oleh warga ya terusin Jakarta. aja. Kalau ada kandidat dengan visi misi yang bagus, kemudian komitmen politik untuk membenahi persoalan Jakarta, saya kira disitulah kemudian pilihan Anies itu harus diberikan. Pilihan para pendukung Abah ini harus didistribusikan
dalam konteks pilkada nantinya tanggal 27 November yang akan datang. Gerakan Anak Abah pendukung Anies coblos 3 paslon di Pilkada Jakarta mencuat akankah potensi golput menguat bersama dengan 3 orang narasumber. Saya mau ke Mas Angga ya. Mas Angga, bagaimana sikapnya Mas Anies terhadap para pendukungnya ini di Pilgub Jakarta? Ya, sejauh ini Pak Anies belum menentukan sikap kaitan sama Pilgub DKI Jakarta. Pak Anies juga menghargai bahwa setiap ekspresi dari yang ada di masyarakat. Hampir tiap hari ada orang-orang dan pendukung yang menyampaikan jangan dukung siapapun, jangan berpihak pada siapapun. Itu jadi masukan buat Pak Anies Baswedan, tapi hal yang paling penting buat Pak Anies adalah Pak Anies ingin melihat visi misinya dari para paslon ini seperti apa gitu. Jadi jangan juga direduksi. Ini juru bicara Anies Baswedan ya. Anak Abah. Aspirasi masyarakat ini hanya sebagai elektoral, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat ini butuhnya apa sih gitu. Masyarakat Jakarta tuh butuh transportasi publik yang baik, butuh warga kampung kota, butuh tidak digusur, butuh tidak ada penggusuran paksa dan lain-lainnya gitu. Itu yang selalu jadi concern dari Pak Anies Baswedan gitu. Okay. Jadi itu yang juga selalu disampaikan Pak Anies. Jadi jangan sampai ini hanya direduksi jadi angka-angka dukungan elektoral. Okay. Mas Angga, atau ini hanya sekedar cara bargaining politik kubunya Mas Anies terhadap para kontestan di Pilgub DKI? Enggak juga ya gitu. Toh Pak Anies sendiri nggak punya kepentingan ya gitu. Maksudnya mendukung siapapun Pak Anies tetap nggak akan jadi apa-apa gitu. Maksudnya nggak akan jadi pejabat di DKI Jakarta. Enggak. Kalau kepentingan itu udah pasti ada. Kalau jawabannya nggak ada kepentingan itu nggak mungkin. Cuma kepentingan ini kepentingan untuk publik atau kepentingan pribadi, gitu ya. Itu salah satu poin yang atau dimanapun gitu. Jadi lanjut ini lagi. adalah salah satu bentuk koreksi aja gitu ke masyarakat, ke partai politik. Misalnya gitu yang dari PKS memutuskan tidak mendukung Anies Baswedan, ya dia harus bertanggung jawab gitu. Yang di PDI yang memutuskan mengalihkan dukungan nggak ke Anies Baswedan, itu yang harus bertanggung jawab ke konstituennya gitu, bukan Pak Anies Baswedan gitu kira-kira. Itu yang nggak ada lagi apakah ini bergen atau bukan gitu, enggak. Ini tuh orang yang misalnya ngambil keputusan, ya bertanggung jawablah sama keputusannya, jangan malah untuk mengcover keputusannya yang salah gitu kira-kira, tapi yang disalahin itu Anies Baswedan gitu kira-kira. Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat ini bagian dari bargaining politiknya Anies Baswedan supaya tetap menyala begitu apinya di kontestasi pilkada? Ya, saya kira tidak ada korelasinya, Rifana. Sekalipun para pendukung Anies Baswedan ini tidak ke TPS atau ke TPS tapi coblosannya itu tidak sah, karena yang dicoblos itu semua kandidat, dunia ini tidak akan runtuh, Pilkada Jakarta juga akan terus berlanjut. Jadi siapapun yang menang, mereka sah secara politik, legitimate secara politik ya. Oleh karena itu sebenarnya kenapa misalnya calon-calon itu menyayangkan para pendukung Anies ini tidak menyalurkan dukungan politiknya, khawatir suara mereka itu. Betul kata Mas Hadi. Bagaimanapun juga pilkada tetap berjalan, dunia tidak akan runtuh tanpa adanya Anies Baswedan ya. Mubazir datang ke Lanjut lagi, TPS guys. tapi tidak sah. Kan itu saja sebenarnya, kan sangat sayang kalau kemudian hak-hak politik warga untuk menjadi pemimpin, ya setidaknya sekalipun mereka tidak the best, terbaik di antara yang terburuk, kan itu imbauan-imbauan politiknya. Oleh karena itu, sekalipun mereka itu masih marah dengan Anies yang tidak bisa maju, bukan berarti mereka itu tidak bisa menyeleksi pemimpin yang ya setidaknya masih bisa diharapkan untuk memperbaiki Jakarta. Nah yang kedua yang paling penting, Mbak Rifana, saya juga tidak terlampau yakin ya bahwa gerakan mencoblos 3 paslon ini akan mengurangi tingkat partisipasi. Saya masih meyakini tingkat partisipasi politik di Jakarta itu di atas 75%, dan itu cukup tinggi ya jika dibandingkan dengan daerah yang lain. Cuman memang yang menjadi tarikan para paslon ini, karena Anies ini dinilai dukungan politiknya cukup solid. Oleh karena itu secara politik para pendukung Anies ketimbang mencoblos 3 paslon, alangkah lebih baiknya kalau mencoblos RK misalnya,
alangkah lebih baiknya mencoblos Pram misalnya ataupun Dharma Pangrikun, dan itu tarikan-tarikan yang sebenarnya disampaikan oleh paslon. Baik, baik. Ya, itu tadi udah kita saksikan ya ulasannya yang menamai mereka Gerakan Anak Abah untuk menusuk atau mencoblos ketiga-tiganya paslon gubernur di Jakarta. Ya, tapi dimaklumin mungkin masih merasa kekecewaan pendukung dari jagoannya yang tidak bisa tampil ya di pilkada, tidak bisa ikut kontestasi di pilkada khususnya di Jakarta. Ya, kalau baru-baru mungkin masih kecewa, apalagi pilkada kan masih 3 bulanan lagi. Warga Jakarta yang mendukung Abah, mendukung Anies, ya mungkin belum mengenal 3 paslon ini ya, mengenal maksudnya gagasannya apa, programnya apa. Yang jelas sangat disayangkan kalau kita mencoblos tiga paslon tersebut. Lebih baik kenal dulu di antara 3 paslon ini mana yang kira-kira bisa membawa Jakarta lebih baik lagi. Intinya bisa membuat warga Jakarta lebih bahagia dari sebelumnya ya. Jangan lihat figurnya aja, lihat apa gagasannya, apa programnya. Mungkin kegagalan ini itu jalan Tuhan ya, jalan Tuhan untuk menentukan pemimpin yang baik, yang terbaik dari yang baik untuk warga Jakarta. Oke, salam keras, assalamualaikum.